Raja Naga kita telah menyiapkan pesta. Tolong. Keesokan harinya, ketika Wang Xian hendak menuju ke Istana Naga, seorang ahli umur panjang dari Kekaisaran Drakonid berjalan ke arahnya dan mengundangnya. Oh, aku baru saja akan menuju ke sana. Pimpin jalan. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengikuti ahli itu dengan senyuman di wajahnya. Mereka berjalan ke Istana Naga. Di depan Aula Naga, ada patung Dewa Ras Naga yang berukuran beberapa ratus meter. Di Aula Naga yang besar, ada patung Ras Naga di mana-mana. Prajurit berbaju zirah merah, biru, dan hijau sedang berpatroli di toko naga. Mereka memiliki tanduk naga yang panjangnya beberapa puluh sentimeter dan tampak luar biasa. Hahaha, selamat datang, Raja Naga. Silakan duduk, Raja Naga. Saat itu hampir tengah hari. Di bawah kepemimpinan pembangkit tenaga listrik dari Kerajaan Drakonid, Wang Xian tiba di sebuah aula besar. Begitu dia memasuki aula, dia mendengar suara heroik. Wang Xian menoleh dan melihat seorang pria parubaya duduk di singgasana naga di tengah. Pria parubaya itu mengenakan jubah naga merah menyala dengan tanduk naga besar. Dia tampak agung dan mendominasi. Pria parubaya itu adalah Raja Naga. Di samping Raja Naga, ada kursi lain. Seorang tetua ras naga sedang duduk di atasnya dan mengukurnya. Ada lebih dari 100 orang duduk di kedua sisi aula. Di sisi kanan kursi, ada lebih dari 20 anggota ras naga. Di tengah, ada 7-8 anggota ras naga yang tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, mereka tampak seperti naga utuh. Di sisi lain, ada sekelompok pembangkit tenaga listrik dan menteri penting Kerajaan Drakonid. Yang paling dekat dengannya adalah para pangeran dan putri Kerajaan Drakonid. Karena Raja Naga mengundangku, aku tentu saja akan bergegas. Wang Xian melihat semua orang menatapnya dan masuk dengan tenang. Dia mengalihkan pandangannya ke sesepuh di samping Raja Naga dan berjalan menuju posisi yang ditunjukkan oleh Raja Naga. Posisi pertama di sebelah kiri disiapkan untuknya sendirian. Haha, ku dengar Raja Naga tak tertandingi di generasinya. Mau tak mau aku ingin mengenalnya. Silakan duduk, Raja Naga. Siapkan anggur musim semi naga terbaik dan siapkan bahan-bahan kelas umur panjang untuk Raja Naga. Raja Naga tertawa terbahak-bahak dan memberikan teriakan ringan. Terima kasih atas keramahan Anda, Raja Naga. Wang Xian menangkupkan tangannya sambil tersenyum dan duduk di kursinya. Satu persatu, para pelayan membawa bahan-bahan yang sangat bagus dan meletakkannya di depannya. Ayo, mari kita cicipi anggur musim semi naga yang unik dari Kerajaan Drakonid kita. Raja Naga mengambil cangkir anggur dan memberi isyarat kepadanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat pada Raja Naga. Wang Xian tidak takut dengan Kerajaan Drakonid, tapi dia masih takut dengan ras naga di belakang mereka. Meskipun Istana Naga dapat menahan serangan ras naga, jika ras naga benar-benar ingin melawannya, Istana Naga bukanlah tandingannya sama sekali. Terutama Dewa Ras Naga itu. Oleh karena itu, Wang Xian harus datang kali ini. Kamu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Kamu baru berusia 30-an dan memiliki kekuatan umur panjang tingkat 6. Kamu dapat membunuh burung iblis dari 9 langit. Saat Wang Xian sedang meminum anggur musim semi naga, suara penasaran datang dari sisi lain. Wang Xian menoleh dan mengalihkan pandangannya ke naga penasaran itu. Dia menganggukkan kepalanya dengan lemah. Di antara kelompok naga di seberangnya, lebih dari selusin di antaranya adalah pangeran ketiga dan sisa naga yang dia temui kemarin. Untuk dapat mencapai level seperti itu di usia 30-an, Dewa Naga baru mencapai ranah umur panjang ketika dia berusia 30-an. Aku sangat penasaran, Raja Naga. Garis keturunan macam apa yang kamu miliki untuk bisa mencapai level seperti itu dengan begitu cepat? Pangeran Naga ketiga bertanya langsung pada Wang Xian. Ini terkait dengan rahasia kultivasi saya. Secara alami, saya tidak bisa memberitahu orang lain. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar kata-katanya. Haha, Raja Naga, di level kita, tidak ada yang disembunyikan. Aku juga sangat penasaran. Raja Naga, garis keturunan macam apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu kuat? Raja Naga tidak menghentikan pangeran ketiga untuk berbicara. Dia terus bertanya ketika mendengar jawaban Wang Xian. Tujuan utama mengundang Raja Naga selama ini adalah untuk mengetahui garis keturunan seperti apa yang dimiliki Raja Naga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami akan mengingini garis keturunanmu? Haha, Raja Naga, kamu benar-benar terlalu memikirkannya. Di seluruh benua transendensi, tidak ada garis keturunan yang lebih mulia dari kami. Pangeran ketiga dari suku naga berbicara kepada Wang Xian dengan bangga. Ekor naga hijaunya bergoyang sedikit.
Itu hanya garis keturunan biasa. Raja Naga, kamu mengundangku. Jangan bilang kamu hanya ingin tahu garis keturunan apa yang aku dapatkan. Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat mereka bertanya lagi dan lagi. Hehe, ini hanya satu aspek. Senyum di wajah Raja Naga sedikit memudar ketika dia melihat Wang Xian masih tidak menjawab. Dia bertanya dengan samar. Tidak masalah jika kamu tidak berbicara tentang garis keturunanmu. Ketika aku mendengar bahwa kamu baru saja bertarung, aku bisa berubah menjadi binatang iblis raksasa. Selain itu, setelah menggunakan avatarmu, kamu dapat meningkatkan ukuran tubuhmu hingga beberapa puluh kilometer. Aku sangat penasaran. Tolong tunjukkan kami, Raja Naga. Suara pangeran ketiga dari suku naga berlanjut. Dia menyesap anggur musim semi naga di atas meja dan terus menatap Wang Xian dengan acuh tak acuh. Itu benar. Kami ingin melihat garis keturunan seperti apa yang memungkinkan Raja Naga memiliki bakat yang melampaui Dewa Naga kita. Untuk bisa berubah menjadi binatang iblis besar, itu pasti luar biasa. Anggota suku naga yang berada di samping pangeran ketiga dari suku naga juga berbicara dengan rasa ingin tahu. Di seluruh aula, pandangan semua orang terfokus pada Wang Xian. Jelas bahwa mereka ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Wang Xian melihat bahwa semua orang menatapnya dan ingin dia berubah menjadi bentuk naganya, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Ini mungkin sedikit merepotkan. Aku hanya akan berubah selama pertempuran. Wang Xian berkata dengan tenang. Suaranya bergema di seluruh aula. Kata-kata Wang Xian menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Di sisi berlawanan, lebih dari 20 anggota ras naga memiliki sedikit rasa dingin di mata mereka. Rasa dingin di mata mereka tidak disembunyikan sama sekali. Mereka duduk sedikit dan menatap Wang Xian. Di tengah aula, Raja Naga sedikit mengernyit. Sedikit ketidaksenangan melintas di matanya. Karena aku hanya akan berubah selama pertempuran, itu sederhana saja. Salah satu anggota ras naga ingin berkonsultasi dengan Raja Naga. Pada saat ini, sesepuh dari klan naga yang duduk di samping Raja Naga tiba-tiba berbicara. Dia melihat semuanya dengan tenang dan memberi perintah. Ya, Penatua. Anggota klan naga segera mengangguk dengan hormat. Lebih dari 20 anggota istana naga saling memandang. Di antara mereka, Pangeran ketiga, yang paling kuat, hanya berada di tingkat ketiga umur panjang. Dia jauh lebih lemah dari Raja Naga. Namun, ini hanya pelajaran. Bahkan jika Raja Naga berada di tingkat umur panjang ke-6, mereka tidak takut sama sekali. Suilai, ayolah. Kamu adalah Raja Naga, dan pihak lain juga adalah Raja Naga. Ayo bicara dengan Raja Naga dari Istana Naga. Pangeran ketiga dari klan naga tiba-tiba berkata kepada anggota klan naga yang belum berubah. Haha, itu pangeran ketiga. Merupakan kehormatan bagiku untuk bisa bertarung melawan Raja Naga dari Istana Naga. Aku juga Raja Naga sekarang. Ayo, Raja Naga, ayo spar. Ledakan. Naga air umur panjang setengah langkah mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke tengah aula. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara dengan Wang Xian. Saat sekelompok naga melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi senyuman. Raja Naga dari klan naga melawan Raja Naga dari Istana Naga. Para anggota klan naga tidak merasa ada yang salah dengan kemunculan naga dari klan naga untuk melawan Raja Naga dari Istana Naga. Menurut pendapat mereka, karena mereka berdua adalah Raja Naga, itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk bertarung satu sama lain. Kaisar Naga mengangkat alisnya ketika dia melihat bahwa hanya ada satu Raja Naga yang bertarung. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia adalah pemimpin kerajaan Drakonid, dia tidak memiliki hak untuk memerintahkan anggota klan naga. Bahkan saat menghadapi pangeran ketiga dari klan naga, dia harus memperlakukannya dengan hangat. Adapun tetua klan naga di sampingnya, dia harus memperlakukannya dengan lebih hormat. Satu kalimat dari klan naga bisa mengubahnya, Kaisar Naga, menjadi guk-guk liar. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan klan naga. Kesuili memancarkan naga yang mungkin milik klan naga saat dia menatap Wang Xian. Menghadapi seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Raja Naga ini tidak memberikan muka kepada para penguasa klan naga. Dia bahkan meminta Raja Naga tuan kita untuk bergerak. Haha, Raja Naga dari Istana Naga ini masih masuk akal. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyebut dirinya Raja Naga? Ini berarti dia masih sangat menghormati klan naga. Di belakang upacara, para ahli kerajaan Drakonid tidak terlalu terkejut melihat pemandangan ini. Mereka bahkan tidak merasa ada yang tidak beres, karena ras naga mereka adalah yang tertinggi.
Para ahli kerajaan Drakonid bahkan menduga bahwa Tuan Istana Naga menyebut dirinya Raja Naga karena dia takut dengan ras naga. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan menyebut dirinya sebagai Raja Naga. Sebaliknya, dia akan memanggil dirinya sendiri sebagai Raja Naga. Tentu saja, jika pemimpin Istana Naga menyebut dirinya sebagai Raja Naga dari klan Naga pasti akan mengajarinya apa itu Raja Naga yang sebenarnya. Mata Wang Xian berkilat dingin ketika dia melihat Raja Naga umur panjang setengah langkah, yang bisa dia bunuh dengan satu tangan, memprovokasi dia. Dia menyesap anggur musim semi naga dengan lembut. Raja Naga setengah langkah, aku khawatir itu tidak sepadan dengan waktuku. Wang Xian meletakkan cangkir anggurnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hah? Kenapa? Ketika Kesuili mendengar kata-kata Wang Xian, dia sedikit terkejut. Sedikit kemarahan melintas di matanya. Kenapa, Raja Naga? Apakah kamu meremehkanku? Aku, Kesuili, adalah Raja Naga yang bermartabat dari klan Naga. Saat dia berbicara, aliran air beriak di tubuhnya dan aura dingin mengalir ke arah Wang Xian. Wang Xian berdiri dengan lembut dan menatap Raja Naga. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Raja Naga, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Huala, setelah dia selesai berbicara, Raja Naga mengerutkan kening dan berdiri. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Sialan, Raja Naga, apakah kamu meremehkanku? Namun, pada saat ini, sedikit rasa dingin muncul di mata Aqua Dragon yang berdiri di tengah. Dia mengeluarkan geraman rendah dan tubuhnya secara bertahap membesar. Dia berubah menjadi Aqua Dragon sepanjang 6 meter. Dia melebarkan sayap besarnya sedikit dan menatap Wang Xian dengan dingin. Pria yang setengah langkah dari umur panjang berani memprovokasi saya lagi dan lagi. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Xian. Dengan jentikan jarinya, kekuatan destruktif diarahkan padanya. Bang! Apa? Bahkan sebelum Aqua Dragon sempat bereaksi, tubuhnya terlempar ke belakang dan terhempas keras ke arah kelompok naga. Di aula utama, wajah naga dan drakonid sedikit berubah. Dalam sekejap, semua orang berdiri dan menatap Wang Xian dengan niat membunuh. PFFT. Aqua Dragon mendarat di atas meja dan memuntahkan seteguk darah segar. Matanya dipenuhi rasa takut. Kamu. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan kaget dan marah. Kamu berani menyakiti murid nagaku. Penatua naga di samping Kaisar Naga juga berdiri perlahan. Dia menatap Wang Xian dan berteriak dengan dingin. Kamu masih ingin berdebat denganku dengan kekuatan seperti itu? Ekspresi Wang Xian menjadi dingin juga. Dia akhirnya tahu hari ini bahwa kerajaan Drakonid tidak mengundangnya ke sini untuk menjadi tamu mereka. Sebaliknya, mereka ingin memahami garis keturunannya dan mengapa dia bisa mencapai umur panjang level 6 dengan begitu cepat. Namun, kerajaan Drakonid dan ras naga semuanya tinggi dan perkasa. Mereka sama sekali tidak memandangnya. Raja Naga dari ras naga benar-benar ingin bertarung dengannya. Jadi kamu ingin berdebat denganku, Raja Naga. Aku takut aku akan membunuhmu secara tidak sengaja setelah aku bergerak. Orang tua di samping Raja Naga perlahan berdiri. Tekanan yang sangat menakutkan menyebar ke arah Wang Xian. Orang tua dari Dragon Rache berdiri. Tingginya lebih dari 2 meter dan sangat kokoh. Dia memiliki tanduk naga besar dan ekor naga sepanjang 2 meter. Di belakangnya, aliran air memadat menjadi naga air sepanjang 10 meter. Tetua klan naga menatap Wang Xian dari atas. Dia seperti dewa yang memandang rendah semut di dunia manusia. Kekuatan umur panjang level 7-nya benar-benar dilepaskan. Raja Naga, klan naga adalah penguasa benua transendental. Siapapun yang menyakiti murid klan naga harus membayar mahal, bahkan jika kamu adalah tuan istana naga. Namun, Master Istana Naga masih merupakan semut di mata ras naga. Sekarang, berlututlah dan minta maaf kepada murid ras naga. Minta maaf dengan tulus. Istana naga Anda dapat bergabung dengan Kekaisaran Drakonid dan mengirim bawahan Anda untuk membunuh pusat kekuatan Kekaisaran Aosan untuk menebus kejahatan Anda. Raja Naga melihat kemarahan Raja Naga dan berbicara kepada Wang Xian dengan tenang. Wang Xian tersenyum saat melihat pemandangan ini. Ras Naga, penguasa benua supernatural, berlutut dan meminta maaf, menebus kejahatannya, dan dia bahkan bertindak seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Seperti yang diharapkan dari ras naga tinggi dan perkasa yang memandang rendah semua orang. Berlututlah dan minta maaf. Di sisi berlawanan, Pangeran ketiga ras naga mengayunkan tubuhnya dan menyapu ekor naganya ke belakang. Ekor naganya, yang panjangnya lebih dari 1 meter, menjadi panjang puluhan meter dan menyapu ke arah kaki Wang Xian.
Wang Xian perlahan mengulurkan tangannya dan meraih ekor naga dari pangeran ketiga ras naga. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap putra naga, Raja Naga. Raja Naga, 5 hari yang lalu, Anda mengirim seseorang untuk mengirimkan surat undangan. Saya, Raja Naga, bergegas tanpa ragu. Namun, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Raja Naga, mudah diganggu? Mata Wang Xian berkedip saat dia menanyai Raja Naga dengan dingin. Dia tidak ingin menjadi musuh dengan Kekaisaran Drakonid. Namun, jika pihak lain menggertaknya, dia, Wang Xian, tidak takut sama sekali. Jadi bagaimana jika itu adalah kerajaan Drakonid? Jadi bagaimana jika itu adalah ras naga? Jadi bagaimana jika itu adalah dewa ras naga? Setelah beberapa tahun berkultivasi, dia pasti bisa menyeret ras naga ke dunia bawah. Beraninya benih setengah naga menggertak naga sejati. Lepaskan saya. Sebelum putra naga, Raja Naga, dapat menjawab, pangeran ketiga dari ras naga melihat ekor naganya dicengkeram dan meraung marah. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi naga api yang berukuran lebih dari 10 meter. Api yang menghanguskan mengalir langsung ke arah Wang Xian. Raja Naga, jika kamu berani bergerak lagi, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Raja Naga melihat serangan ketiga pangeran ras naga yang dipenuhi amarah. Dia meliriknya dengan dingin dan menatap Wang Xian saat dia memperingatkannya. Hehe, mati, arogansi, dan superioritas. Dia harus membayar harga kematian. Hehe, mati. Ketika Putra Naga, Kaisar Naga, berkata bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya, niat membunuh di hati Wang Xian benar-benar dilepaskan. Dia melihat api naga yang menyerangnya dengan tatapan dingin. Tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat yang sama, dia memegang ekor pangeran ras naga ketiga. Gelombang kekuatan destruktif bergegas menuju pangeran ketiga dari ras naga. Kekuatan destruktif langsung menyerbu ke dalam tubuh pangeran ketiga dari ras naga. Mengaum, tidak, jangan bunuh aku, tidak jangan. Suara ketakutan datang dari pangeran ketiga ras naga. Saat dia merasakan energi destruktif di tubuhnya, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Dia menatap Wang Xian dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Haha, Kekaisaran Drakonid dan ras naga. Apa menurutmu aku, Raja Naga, mudah diganggu? Wang Xian mengungkapkan ekspresi nakal. Aura mendominasi yang di atas segalanya dipancarkan dari tubuhnya. Aura naga yang kuat menyebabkan ekspresi Putra Naga, Kaisar Naga, dan Kaisar Naga lainnya berubah drastis. Apa, dia benar-benar berani membunuh pangeran ketiga ras naga? Sialan, mereka benar-benar berani membunuh penguasa ras naga. Ketika Wang Xian bergerak, pangeran ketiga dari klan naga berteriak ketakutan dan putus asa. Ini menyebabkan semua orang di aula utama mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Lebih dari 20 anggota klan naga tertegun. Mereka tidak pernah menyangka seseorang akan benar-benar berani membunuh anggota klan naga mereka. Mereka adalah klan naga, penguasa daratan yang luar biasa. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Raja naga yang hebat. Dia berani membunuh anggota klan naga kita. Mati. Klan naga kami akan membunuh setiap anggota istana naga Anda. Raja naga sedikit terkejut dengan serangan dahsyat Wang Xian. Setelah itu, aura kekerasan melonjak keluar dari tubuhnya. Raja naga, kamu mencari kematian. Putra naga, Raja naga, meraung marah. Raja naga dari istana naga sebenarnya berani membunuh klan naga. Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Ini tidak bisa dimaafkan. Tak termaafkan. Ledakan. Raja naga dari ras naga mengulurkan tangannya dan berubah menjadi cakar naga. Tubuhnya berubah menjadi naga api sepanjang 30 meter. Api yang mengerikan menyebabkan seluruh aula bergetar. Jika bukan karena aula besar, Raja naga dari ras naga mungkin akan runtuh saat dia berubah. Api brutal menyerang Wang Xian secara langsung. Seorang ahli umur panjang tingkat 6 berani untuk tidak mematuhi perintah ras naga dan membunuh seorang murid ras naga. Apakah kamu tahu bahwa tidak ada yang berani membunuh murid ras naga selama lebih dari 100.000 tahun? Suara agung dan mendominasi datang dari mulut Raja Naga. Nyala api menyapu dan bahkan udaranya terbakar. Maka aku akan menjadi pembunuh naga hari ini. Ketika Wang Xian melihat api yang mengerikan menyerangnya, wajahnya juga menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, aura yang kuat dari umur panjang level 8 dilepaskan sepenuhnya. Tubuhnya bergerak, dan salah satu lengannya berubah menjadi cakar naga yang berukuran lebih dari 10 meter dan terbang menuju Raja Naga. Ledakan, 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 ledakan.
Suara yang sangat keras terdengar, disertai dengan suara istana yang hancur. Cakar naga Wang Xian mencengkeram tubuh Raja Naga. Cakarnya yang tajam berisi atribut logam, atribut api, atribut kayu, atribut air, dan atribut bumi. Dengan sapuan cakarnya, dia menembus tubuh Raja Naga. Mengaum. Tidak. Raja Naga merasakan hilangnya kekuatan hidup dengan cepat di tubuhnya dan merasakan kekuatan menakutkan dari Wang Xian. Dia berteriak ngeri. Darah naga terus menetes. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Batuk-batuk-batuk. Kamu bukan umur panjang 6. Dia membuka mulutnya dengan enggan dan batuk tanpa henti. Aliran darah naga mengalir keluar saat dia berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Raja Naga terbunuh. Raja Naga benar-benar terbunuh. Kamu tidak berada di tingkat umur panjang ke-6. Di bawah mereka, semua orang dari kerajaan Drakonid, anggota ras naga, dan bahkan Raja Naga, Putra Naga, melihat pemandangan ini dengan ngeri saat mereka berteriak kaget. Terutama Raja Naga. Ketika dia melihat Wang Xian membunuh Raja Naga yang berada di tingkat 7 umur panjang tanpa keraguan, matanya dipenuhi ketakutan. Raja Naga, beraninya kamu. Dia menunjuk Wang Xian dan berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Raja Naga, aku datang ke Kekaisaran Drakonid demi kamu, namun kalian mencoba menggertakku. Hehe, jadi bagaimana jika kamu dari ras naga? Hari ini, aku ingin membunuh beberapa naga lagi. Wang Xian berbalik dan menatap Raja Naga. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Swoosh! Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang Raja Naga secara langsung. Perlindungan Dewa Naga. Ketika Raja Naga melihat Wang Xian yang menyerangnya, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia meraung keras dan banyak sisik naga merah menyala menutupi tubuhnya. Setiap sisik naga mengandung pertahanan yang menakutkan. Bam! Cakar naga Wang Xian mendarat dengan keras di sisik naga, tetapi tidak ada jejak yang tersisa di sana. Hah! Wang Xian sedikit terkejut. Mata naga Yin Yang-nya mengukur armor skala naga merah menyala. Ini adalah sisik naga dari Dewa Ras Naga. Tidak peduli seberapa kuat kamu, jangan pernah berpikir untuk menghancurkannya. Raja Naga, kamu mencari kematian. Perlombaan naga tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, ras naga tidak akan melepaskanmu. Kamu dan seluruh istana nagamu akan dihancurkan oleh perlombaan naga. Raungan marah Raja Naga bergema di seluruh kota naga. Dari dentuman keras hingga raungan Raja Naga, semua orang di kota naga mengalihkan perhatian mereka ke istana naga. Itu suara Raja Naga. Itu suara Raja Naga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di istana naga? Raja Naga dari Istana Naga. Ini terkait dengan Raja Naga dari Istana Naga. Apakah Raja Naga mencari kematian? Semua orang di kota naga terkejut saat mendengar suara itu. Raja Naga benar-benar mengeluarkan suara yang sangat marah. Di Aula Naga, ahli umur panjang dan tentara kota naga sedang terbang di atas. Hancurkan istana nagaku. Lalu aku akan memulai pembantaian hari ini. Haha. Wang Xian memiliki ekspresi muram di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Raja Naga. Dia menatap anggota klan naga dan tuan muda kerajaan naga. Tidak, tidak, kamu orang gila. Beraninya kamu membunuh klan naga kami. Ketika lebih dari 20 anggota klan naga di bawah merasakan niat membunuh yang menakutkan, semua anggota klan naga mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Raja Naga dari Istana Naga akan berani membunuh mereka. Pemimpin Istana Naga mengaku sebagai Raja Naga, bukankah dia mencoba menjilat klan naga? Bukankah nama ini berarti dia takut pada klan naga? Kenapa dia berani membunuh anggota klan naga? Selain itu, kekuatannya cukup untuk membunuh Kaisar Naga, yang berada di level 7 umur panjang. Lebih dari 20 ahli dari klan naga dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Ras Naga, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sekelompok sampah dari ras naga memiliki hak untuk menggertakku? Wang Xian memandangi lebih dari 20 anggota ras naga yang dipenuhi ketakutan. Wajahnya dipenuhi ejekan. Perlombaan naga sangat kuat, tetapi ini tidak berarti bahwa beberapa ikan busuk dan udang busuk dari ras naga dapat memamerkan kekuatan mereka di depannya. Ini terutama terjadi pada Raja Naga yang setengah langkah lagi dari umur panjang. Dia benar-benar berani menantangnya. Dia benar-benar terbiasa sombong. Mati, kalian sekelompok orang bodoh. Tatapan Wang Xian menyapu lebih dari 20 anggota ras naga. Sosoknya melintas dan langsung muncul di samping seorang ahli ras naga. PFFT, PFFT,
PFFT. Mengaum, mengaum. Raja Naga, ras naga kami tidak akan melepaskanmu. Jeritan ngeri terdengar satu demi satu. Lebih dari 20 anggota ras naga tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melawan Wang Xian. Kekuatan mereka yang kuat mengubah mereka menjadi mayat satu demi satu. Ini, di aula utama, kelompok pembangkit tenaga listrik dari Kekaisaran Drakonid dan para pangeran dan putri memandang Wang Xian, yang memamerkan kekuatannya, dengan wajah penuh ketakutan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Membunuh pembangkit tenaga ras naga di aula naga kerajaan Drakonid. Ini, sekarang giliranmu. Wang Xian tidak berhenti sama sekali. Dia melambaikan cakar naganya dan cakar naga yang terbentuk dari energi 5 elemen menyerang pembangkit tenaga listrik kerajaan Drakonid. Raja Naga, selamatkan kami. Tidak, ayah, selamatkan aku. Ketika mereka melihat Wang Xian menyerang mereka, pusat kekuatan Kekaisaran Drakonid menunjukkan ekspresi putus asa di wajah mereka. Mereka segera berteriak minta tolong. Raja Naga. Ketika Raja Naga melihat pemandangan ini, matanya tampak seperti akan meledak. Semua orang yang hadir hari ini adalah para pembantunya yang terpercaya. Mereka semua adalah putra dan putri tercintanya. Cepat datang. Buka formasi klan naga dan minta bantuan dari pusat kekuatan klan naga. Raja Naga, yang diselimuti oleh perlindungan Dewa Naga, gemetar. Dia melihat pembangkit tenaga listrik yang terbang di atas dan segera memberi perintah. Apa? Semua pasukan dan ahli kota naga yang bergegas sedikit terkejut saat mendengar perintah Kaisar Naga. Membuka formasi hebat klan naga dan meminta bantuan para ahli naga adalah pilihan terakhir yang hanya digunakan ketika hidup dan mati Kekaisaran Drakonid dipertaruhkan. Setelah formasi hebat klan naga dibuka, formasi itu dapat terhubung ke Laut Naga dan aliran ahli naga yang tak ada habisnya dapat diteleportasi secara langsung. Ya, murid dari beberapa ahli umur panjang berkontraksi sedikit. Mereka buru-buru terbang menuju puncak gunung patung Dewa Klan Naga di utara. Hah? Wang Xian melihat ke arah utara. Dia mengangkat alisnya dan mengulurkan cakar naganya yang berukuran lebih dari 10 meter. 5 elemen Millstone perlahan muncul di cakar naga. Dia melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone menyerang beberapa ahli umur panjang. DMN Raja Naga, kamu akan segera mengetahui kemarahan ras naga. Ketika Raja Naga melihat batu giling 5 elemen Wang Xian, dia mengertakkan gigi dan menyerang batu giling 5 elemen secara langsung. Serang dia. Semua prajurit, segera serang dia. Raja Naga memberi perintah dengan wajah gelap. Meneguk. Setelah mendengar perintah Raja Naga, semua prajurit yang bergegas mendekat menelan ludah. Mereka memandang Raja Naga yang mengambang di istana dengan ketakutan. Bahkan Raja Naga bukanlah tandingan mereka. Jika mereka akan menyerang, bukankah mereka akan mencari kematian? Pergi, membunuh. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah Raja Naga. Setiap prajurit menyerang Wang Xian seolah-olah mereka siap mati. Menunggu kematian, Wang Xian sedikit mengernyit. Dengan lambaian tangannya, sungai pemusnahan keabu-abuan keluar dan menyerang puluhan ribu tentara di sekitarnya. Bang, bang, bang. Gelombang serangan menyapu dan banyak mayat jatuh ke tanah. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat Wang Xian hendak melanjutkan serangannya, raungan naga yang menghancurkan bumi terdengar dari puncak gunung besar di utara kota naga. Setelah itu, patung Dewa Ras Naga, yang menghadap ke seluruh ras naga, memancarkan keagungan yang menakutkan. Hualala, suara lautan terdengar samar-samar dari puncak gunung. Teleportasi jarak jauh, kan? Wang Xian menoleh dan sedikit mengernyit. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa kerajaan Drakonid dan ras naga memiliki kemampuan teleportasi jarak jauh. Istana Nagaku tidak akan memprovokasi kerajaan Drakonid dan ras naga, tapi kami tidak takut padamu. Jika kamu berani menyerang kami tidak keberatan menjadi pembunuh naga. Wang Xian berkata dengan dingin dan suaranya bergema di seluruh kota naga. Setelah dia selesai berbicara, dia pindah dan berteleportasi. Mengaum, pembunuh naga. Tidak ada makhluk hidup di seluruh benua yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Ras naga akan memberitahumu konsekuensi dari mengatakan kata-kata seperti itu. Saat Wang Xian pergi, suara yang sangat keras bergema di seluruh langit. Satu demi satu, sosok besar muncul di puncak gunung. Naga api yang berapi-api. Naga air yang seperti gelombang bergelombang. Naga angin yang keras. Ratusan sosok ras naga muncul di puncak gunung. His, penguasa ras naga telah turun. Raja naga itu benar-benar berani membunuh ras naga. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Para penguasa klan naga telah tiba. Bunuh Raja Naga dan hancurkan istana naga.
Di kota naga, ketika semua orang mendengar suara Long Xiao dan melihat ratusan sosok besar di puncak gunung, mereka semua meraung kegirangan. Klan naga adalah keyakinan mereka dan Tuhan mereka. Siapapun yang berani membunuh anggota klan naga pasti akan pergi ke api penyucian 9 surga dan menderita banyak kesakitan. Tetua Huo, Tetua Sui, Tetua Feng. Kaisar naga segera melihat reruntuhan di puncak gunung dan dengan hormat memandangi 3 tetua api, air, dan klan naga angin yang memimpin. Siapa yang berani menginvasi kekaisaran Drakonid? Bahkan putra nagamu tidak bisa menghentikan mereka. Naga Dewa Api di tengah menatap Kaisar Naga dengan sepasang mata agung dan bertanya dengan suara berat. Tetua, itu Raja Naga dari Istana Naga. Dia membunuh Tuan Alfireming, Pangeran Ketiga, dan lebih dari 20 anggota klan naga. Dia juga membunuh semua pusat kekuatan kerajaan nagaku. Dia memiliki kekuatan umur panjang level 8. Aku bukan tandingannya. Jika aku tidak memiliki perlindungan Dewa Naga terakhir kali, aku mungkin sudah mati di tangannya. Di bawah tatapan bermartabat dari Tetua Naga, Raja Naga melaporkan dengan keringat dingin di seluruh wajahnya. Apa? Raja Naga dari Istana Naga membunuh anggotaku. Api di tubuh sesepuh Huo langsung mulai mendidih. Api menyembur keluar dari lubang hidungnya dan matanya dipenuhi dengan api kemarahan. Tidak ada yang berani membunuh anggota klan naga dalam 100.000 tahun terakhir. Istana Naga, Raja Naga, sangat bagus. Mereka adalah orang pertama yang menantang klan naga dalam 100.000 tahun terakhir. Penatua Feng, yang seluruh tubuhnya berwarna hijau, memiliki niat membunuh yang mengerikan di matanya yang besar. Putra Naga, segera temukan Istana Naga. Siapapun yang berani membunuh anggota klan naga akan menderita murka klan naga. Keluarkan perintah pembunuhan naga. Bunuh Raja Naga dari Istana Naga dan bunuh semua anggota Istana Naga. Penatua Naga Api meraung dan memberi perintah. Sudah lebih dari 100.000 tahun, dan tidak ada yang berani menantang martabat klan naga selama lebih dari 100.000 tahun. Mereka akan membiarkan semua makhluk di benua itu mengetahui konsekuensi dari menantang klan naga mereka. Ya, ketika Kaisar Naga mendengar kata-kata marah Tetua Huo, dia segera menjawab dengan keras. Selama ratusan ribu tahun di benua transendental ini, klan naga selalu menjadi tuan yang tak terbantahkan. Mereka dikenal sebagai tuan benua. Selama ratusan ribu tahun ini, ada makhluk sembrono dan manusia yang memprovokasi klan naga. Pada saat itu, selama klan naga merespons, semua kekuatan besar di benua itu akan segera mengepung dan memusnahkan makhluk dan manusia yang memprovokasi klan naga. Perintah ini dikenal sebagai perintah pembunuhan naga benua. Setelah perintah pembunuh naga dikeluarkan, tidak ada yang bisa lolos dari serangan klan naga. Perintah pembunuh naga benua belum dikeluarkan selama ratusan ribu tahun. Hari ini adalah satu-satunya perintah pembunuhan naga benua dalam ratusan ribu tahun. Keluarkan perintah. Hari ini, klan naga akan mengeluarkan perintah pembunuhan. Siapapun yang bertemu dengan Raja Naga atau anggota Istana Naga akan dibunuh. Berdiri di puncak gunung, Raja Naga melihat ke seluruh kota naga dan memerintahkan dengan keras. Mengaum, mengaum, temukan wilayah Istana Naga. Klan naga akan memimpin sejuta pasukan transenden untuk menghancurkan mereka. Setelah Raja Naga menyelesaikan kata-katanya, sesepuh dari klan naga mengangkat kepalanya dan meraung keras. Bunuh Raja Naga dan hancurkan Istana Naga. Bunuh mereka, bunuh mereka. Setelah perintah bunuh naga benua dikeluarkan, semua musuh akan mati. Raungan datang dari kota naga, dan semua orang meraung dengan marah. Sejak Dewa Ras Naga ingin menjadi dewa melalui keyakinan, seluruh kerajaan Drakonid memandang Ras Naga sebagai dewa. Banyak orang di kerajaan Drakonid mengakar kuat di hati mereka dan sangat saleh. Jika seseorang membunuh pembangkit tenaga Ras Naga, mereka akan menjadi musuh mereka. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Naga? Setelah perintah membunuh naga di daratan, terlepas dari apakah itu Raja Naga atau Istana Naga, mereka semua akan menjadi abu. Sialan, setelah aku melepaskan semua kepura-puraan dengan Ras Naga kali ini, aku mungkin akan mendapat masalah selanjutnya. Wang Xian, yang telah meninggalkan kerajaan Drakonid, sedikit mengernyit. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu ketika dia datang ke kerajaan Drakonid. Dia juga tidak menyangka bahwa dia setidaknya adalah pemimpin dari salah satu kekuatan teratas di benua itu. Seekor naga yang setengah langkah dari umur panjang berani menantangnya. Dengan gaya Wang Xian, dia secara alami tidak akan melepaskan mereka. Jadi bagaimana jika dia dari ras naga? Namun, dia takut dia harus menghadapi balas dendam ras naga. Lebih mudah berurusan dengan naga. Namun,
Jika mereka melibatkan 9 kerajaan dewa dari Kekaisaran Naga Phoenix, kita akan mendapat masalah. Ekspresi Wang Xian sedikit canggung. Dia benar-benar takut bahwa pembangkit tenaga ras naga yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan membantai Kekaisaran Naga Phoenix dan 9 kerajaan dewa. Ayo kembali dulu. Wang Xian terbang dengan cepat menuju ibu kota Kekaisaran Naga Phoenix. Namun, saat Wang Xian bergegas menuju Kekaisaran Naga Phoenix, sebuah berita yang mengejutkan semua orang keluar dari Kekaisaran Manusia Naga. Raja Naga dari Istana Naga telah membunuh lebih dari 20 anggota perlombaan naga di Kota Naga, bersama dengan lebih dari 10.000 tentara Kekaisaran Manusia Naga. Perlombaan naga telah mengeluarkan perintah untuk membunuh naga. Ras naga telah mengeluarkan perintah untuk membunuh naga. Mereka ingin membunuh Raja Naga dari Istana Naga sepenuhnya. Berita itu dengan cepat menyebar ke Kekaisaran Aosan, 9 Kekaisaran Dewa, dan Kekaisaran Naga Phoenix. Lebih dari 20 ahli ras naga dibunuh oleh Raja Naga. Berita ini mengejutkan semua orang. Raja Naga dari Istana Naga, seorang ahli tak tertandingi yang baru saja bangkit, adalah eksistensi menakutkan yang telah menghancurkan Kekaisaran Monster 10.000 dan Dinasti Phoenix. Sekarang, dia telah membunuh lebih dari 20 ahli naga di Kota Naga. Ini mengejutkan semua orang. Terutama ketika semua orang mendengar perintah membunuh naga, tubuh mereka mau tidak mau gemetar. Setelah perintah pembunuhan naga diumumkan, itu akan mewakili penilaian klan naga. Penghakiman klan naga sama dengan penghakiman Dewa Kematian. Raja Naga berani membunuh anggota klan naga. Sudah lama sekali tidak ada yang berani memprovokasi klan naga. Raja Naga ini benar-benar hebat. Dia bahkan berani memprovokasi anggota klan naga. Tampaknya tidak ada yang berani memprovokasi klan naga selama lebih dari 100.000 tahun. Raja Naga ini. Setelah semua orang menerima berita ini, mata mereka sedikit melebar. Meskipun Istana Naga sangat kuat melawan klan naga, bagaimana mungkin Raja Naga melawan klan naga yang telah mendominasi benua transendensi selama ratusan ribu tahun? Istana Naga dan Raja Naga akan hancur. Beberapa orang berpikir sendiri. Feng Luan. Di Istana Phoenix Kekaisaran Naga Phoenix, Wang Xian langsung berteleportasi ke ruang belajar kekaisaran setelah dia tiba. Xian kecil, kenapa kamu kembali begitu cepat? Feng Luan tertegun sejenak sebelum dia segera berdiri. Sesuatu terjadi. Aku membunuh lebih dari 20 pembangkit tenaga ras naga di Kota Naga. Wang Xian duduk di samping dan berkata langsung. Apa? Feng Luan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia langsung berdiri dan menatap Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Berita itu belum sampai ke Feng Luan. Dia tidak tahu tentang perintah membunuh naga di benua itu. Aku sedikit khawatir klan naga akan melibatkanmu. Wang Xian sedikit mengernyit. Kamu telah membunuh lebih dari 20 anggota klan naga. Dengan karakter klan naga yang membalas dendam atas setiap kekurangan, mereka pasti akan mengerahkan seluruh klan naga untuk membalas dendam. Feng Luan mengerutkan kening perlahan. Aku tidak yakin apakah klan naga akan membawa serta Kekaisaran Naga Phoenix atau bahkan Kekaisaran 9 Dewa. Namun, yang terbaik bagimu untuk bersembunyi sekarang, Xian kecil. Lokasi Istana Naga sangat dirahasiakan. Klan naga tidak akan mengira bahwa Istana Naga berada di lautan transendensi. Namun, bukan ide bagus untuk terus bersembunyi. Wang Xian berkata langsung, saya tidak khawatir tentang keamanan Istana Naga. Hanya saja Kerajaan Naga Phoenix dan... Saat dia berbicara, matanya berbinar. Dia sangat akrab dengan kekuatan klan naga. Akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix dan Kerajaan 9 Dewa. Melapor ke Permaisuri, pesan mendesak telah tiba. Pada saat ini, Feng Yun masuk dengan tergesa-gesa dan berbicara dengan cemas. Ketika dia melihat Wang Xian di dalam, dia sedikit terkejut dan melanjutkan, Permaisuri, ini tentang Raja Naga. Saat Feng Yun berbicara, dia menyerahkan piring batu komunikasi. Perintah bunuh naga benua. Setelah Feng Luan membaca pesan itu, ekspresinya menjadi jelek. Perintah pembunuhan naga. Mata Wang Xian berkedip saat dia berjalan mendekat dan mengamati isinya. Menarik. Melihat pesan itu, mata Wang Xian berkilat dengan kilatan dingin. Maaf atas masalah ini. Feng Luan mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Karena klan naga telah mengeluarkan perintah membunuh naga ini, Feng Luan, berikan perintah untuk memutuskan hubungan denganku terlebih dahulu untuk mencegah klan naga melibatkan kalian. Wang Xian ragu sejenak dan berkata langsung. Noi. Baiklah, dengarkan aku. Kamu harus tahu bahwa berdasarkan situasi Istana Naga saat ini, meskipun mereka bukan tandingan klan naga, mereka tidak terlalu takut.
Selama mereka tidak melibatkan Kekaisaran Naga Phoenix Anda dan 9 kerajaan dewa, saya tidak khawatir tentang apa yang disebut perintah pembunuhan naga. Feng Luan mendengar kata-katanya dan segera berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Wang Xian. Ini, Feng Luan mengungkapkan pandangan ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya perlahan. Beritahu Mosa untuk melakukan apa yang dia katakan. Wang Xian terus berbicara dengan Feng Luan. Baiklah. Feng Luan menganggukkan kepalanya dan menunjuk ke Feng Yun. Sekarang Kekaisaran Manusia Naga dan Kekaisaran Aoshan sedang berperang, Kekaisaran Naga Phoenix dan Kerajaan Sembilan Dewa hanya akan mengadakan pertunjukan. Di daratan, tidak akan ada kekuatan kuat yang berpartisipasi dalam perintah pembunuh naga di daratan. Namun, ras naga memiliki seluruh lautan yang luar biasa. Jumlah binatang iblis dan binatang buas di sana sangat menakutkan. Xiao Xian, kamu harus memberitahu anggota Istana Naga untuk berhati-hati. Feng Luan mengingatkan Wang Xian. Saya tahu itu. Wang Xian mengangguk. Kekuatan ras naga bukan di daratan, tapi di laut yang luar biasa. Jumlah binatang iblis dan binatang buas di seluruh lautan yang luar biasa setidaknya beberapa miliar, atau bahkan puluhan miliar. Ada ratusan ribu binatang iblis dan binatang buas di tingkat interpretasi kosong. Mereka semua adalah bawahan ras naga dan mendengarkan perintah ras naga. Ngomong-ngomong, bagaimana perang antara Kekaisaran Drakonid dan Kekaisaran Aoshan? Wang Xian tiba-tiba bertanya pada Feng Luan. Sangat tragis. Pagi ini, saya menerima kabar bahwa Drakonid Empire telah membobol kota Kekaisaran Aoshan dan membantai lebih dari 20 juta orang di kota tersebut. Terlepas dari pria, wanita, muda dan tua, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Menurut berita, masalah ini telah membuat marah seluruh Kekaisaran Aoshan. Penguasa Kekaisaran Aoshan saat ini, Ao Beiming, telah langsung mengirim gunung memindahkan suku Kekaisaran Aoshan untuk bergabung dalam pertempuran. Feng Luan berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi serius. Membantai secara langsung lebih dari 20 juta orang di seluruh kota merupakan kejadian langka. Kecuali ada kebencian yang mendalam, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Apakah begitu? Wang Xian mengangkat alisnya. Mengapa Kekaisaran Drakonid tiba-tiba menyerang Kekaisaran Aoshan? Mereka harus tahu bahwa Kekaisaran Aoshan memiliki Kaisar Agung Aoshan yang mengawasinya. Dengan kekuatan Kaisar Agung Aoshan, jelas bahwa ras naga pun takut padanya. Jika dia benar-benar membuat marah Kaisar Agung Aoshan, apa manfaatnya? Aku akan pergi ke Kekaisaran Aoshan. Wang Xian berkata kepada Feng Luan. Oh, Xian kecil, apa yang kamu pikirkan? Feng Luan sedikit terkejut dan menatapnya dengan heran. Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku pernah bertemu Kaisar Aoshan dan dia bukan orang jahat. Ayo pergi dan lihat. Mata Wang Xian berbinar. Karena perlombaan naga telah mengeluarkan perintah membunuh naga, tentu saja aku tidak akan duduk diam dan menunggu kematianku. Hati-hati. Feng Luan mengulurkan tangannya sedikit dan meletakkannya di bahu Wang Xian sambil berbisik. Haha, jangan khawatir. Itu hanya klan naga. Dalam beberapa tahun, aku pasti akan memusnahkan seluruh klan naga. Wang Xian tertawa terbahak-bahak saat rasa percaya diri yang kuat muncul di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di bahu Feng Luan perlahan. Saat dia merasakan bahunya yang lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubitnya. Nyah, Feng Luan merasakan tangannya yang nakal. Wajahnya menjadi dingin saat dia berteriak dengan dingin. Hati-hati, Wang Xian terkekeh dan menghilang. HMPH, melihat Wang Xian menghilang, Feng Luan menyentuh bahunya. Sebuah flus tak terlihat melintas di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Aku tidak bisa mengandalkan Little Xian untuk semuanya. Aku juga harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mata Feng Luan berkilat dengan kontemplasi. Kekaisaran Aoshan terletak di pusat benua, kekaisaran dengan sejarah terpanjang di benua Transcendent. Seluruh kekaisaran Aoshan menempati wilayah yang paling luas dan makmur. Nama Kekaisaran Aoshan berasal dari 11 gunung. Masing-masing gunung meliputi area seluas 100 km dan tingginya sekitar 100.000 meter. Gunung-gunung adalah kebanggaan langit. Dalam hal kekuatan, jika tidak menghitung naga di belakang Kekaisaran Drakonid, Kekaisaran Aoshan tidak diragukan lagi nomor 1. Wang Xian menghabiskan 2 hari untuk tiba di atas 11 gunung Kekaisaran Aoshan. Melihat pegunungan yang menakutkan di depannya, dia sangat terkejut. Ke-11 gunung ini seolah menopang langit benua yang luar biasa. Di antara pegunungan, burung setan terbang satu demi satu.
Pegunungan yang menembus jauh ke dalam awan tampak seperti pegunungan surgawi. Ini adalah puncak gunung paling megah dan megah yang pernah dilihat Wang Xian. Saat dia mendekati 11 gunung, mata naga Wang Xian dari Yin Yang dan 5 elemen berkedip saat dia mencari jejak Kaisar Aosan. Aku menemukannya. Wang Xian melihat ke puncak gunung di tengah. Dia samar-samar bisa melihat lebih dari 10 sosok yang diselimuti energi kuning tanah. Salah satu tokohnya adalah Kaisar Agung Aosan. Tampaknya serangan kerajaan Drakonid telah membantai seluruh kota dan menarik perhatian Kaisar Agung Aosan. Saya Wang Xian, dan saya di sini untuk memberi hormat kepada Kaisar Agung Senior Aosan. Wang Xian berpikir sendiri dan langsung mengirimkan suaranya ke puncak gunung. Di puncak-puncak utama Aosan, semua orang sedikit terkejut saat suara Wang Xian ditransmisikan ke dalam istana. Siapa ini? Seorang lelaki tua segera berdiri dengan kilatan dingin di matanya. Oh! Kaisar Agung Aosan yang duduk di tengah sedikit mengangkat alisnya. Dia melihat senjata ilahi dari gunung yang menjulang tinggi di tangannya dan melambaikan tangannya ke orang-orang di depannya, menyuruh mereka untuk tidak bertindak gegabah. Teman mudaku Raja Naga, silakan masuk. Kaisar Agung Aosan memanggil dengan lembut. Maaf mengganggu Anda. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Kaisar Agung Aosan, senyum muncul di wajahnya saat dia terbang langsung. Raja Naga. Ketika mereka mendengar nama yang dipanggil oleh Kaisar Agung Aosan, orang lain di istana sedikit terkejut. Mereka telah mendengar tentang nama ini seperti guntur baru-baru ini. Terutama berita yang mereka terima belum lama ini, membuat mereka merasa sangat terkejut. Bolehkah aku tahu mengapa Raja Naga teman mudaku ada di sini? Aku baru saja menerima berita. Raja Naga teman mudaku benar-benar ganas. Apakah kamu mencari orang tua sepertiku untuk datang dan mencari perlindungan? Ketika Kaisar Aosan melihat Wang Xian, dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum ketika dia berbicara, dan ada sedikit ejekan dalam nadanya. Tidak perlu perlindungan. Mari kita bicarakan ketika ras naga dapat menemukan kediaman istana nagaku. Bahkan jika mereka dapat menemukannya, aku tidak takut. Hanya saja bukan gayaku untuk bersembunyi secara membabi buta. Jika mereka ingin menghancurkan istana nagaku, tentu saja aku harus bertarung dengan mereka. Wang Xian berpikir sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Bagus. Aku suka temperamenmu. Di masa lalu, aku khawatir kamu akan bergabung dengan klan naga. Sekarang sepertinya Kaisar Aosan tertawa terbahak-bahak. Wajahnya dipenuhi dengan kelegaan. Terakhir kali dia berinisiatif untuk bertemu Wang Xian, alasan utamanya adalah untuk mencegahnya bergabung dengan suku naga. Bagaimanapun, Wang Xian saat ini dapat sepenuhnya mewakili 3 kekuatan utama. Bahkan Kaisar Aosan harus mewaspadai kekuatan ini. Ketika dia menerima perintah Raja Naga untuk membunuh anggota suku naga belum lama ini, dia sebenarnya senang melihatnya. Senior, ada yang ingin aku katakan. Agak aneh bagi Kekaisaran Drakonid berperang dengan Kekaisaran Aosanmu. Suku naga pasti ada di belakangnya, kan? Jika kita benar-benar ingin bertarung, apakah kamu butuh bantuan? Wang Xian terus terang. Alasan utama mengapa dia datang ke Kekaisaran Aosan adalah karena aliansi. Kaisar Agung Aosan memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Ras Naga. Selama Kaisar Agung Aosan mampu menahan kekuatan terkuat Ras Naga, Wang Xian dapat menggunakan periode waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya hingga akhirnya ia memiliki kekuatan Kaisar Agung Aosan. Saat itu tiba, dia bisa membunuh Dewa Ras Naga. Jika Kekaisaran Drakonid tidak memiliki komando Ras Naga, mereka tidak akan berani menyerang Kekaisaran Aoshan kita. Kaisar Aoshan melihat ekspresi percaya diri di wajahnya dan Wang Xian, yang tidak takut bahkan ketika berhadapan dengan token pembunuh naga di benua itu. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Invasi kerajaan Drakonid kali ini jelas dipersiapkan dengan baik. Terlebih lagi, kali ini, mereka jelas jauh lebih kejam. Mereka terlihat seperti binatang iblis yang menyerang kota. Mereka membantai seluruh kota dan mengumpulkan semua darah segar dengan formasi. Ini sangat aneh. Kaisar Aosan terus berbicara sambil mengerutkan kening perlahan. Mengumpulkan darah segar. Beberapa binatang iblis dapat meningkatkan kekuatan mereka melalui darah segar. Bagaimana dengan perlombaan naga? Wang Xian mengungkapkan sedikit keraguan di wajahnya. Garis keturunan ras naga dianggap terkemuka di benua transendensi. Mereka tidak perlu menggunakan darah segar untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pengkhianat terkutuk dari kerajaan manusia naga itu telah benar-benar menjadi antek-antek ras naga. Mereka membantai lebih dari 20 juta orang di kota. Kita tidak bisa melepaskan mereka begitu saja.
Seorang lelaki tua kekar dari Kekaisaran Aoshan berteriak dengan dingin dari kursi samping. Tidak peduli skema apa yang mereka miliki, karena mereka ingin bertarung, kami akan mengalahkan mereka tanpa ampun. Sedikit kekejaman muncul di wajah Kaisar Aoshan. Matanya menekan niat membunuh yang gila. Raja Naga teman mudaku, kamu sekarang diburu oleh ras naga. Karena itu masalahnya, mari kita membentuk aliansi dengan Kekaisaran Aoshan. Dengan aku yang bertanggung jawab, selama ras naga tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku, mereka tidak akan melawan kita sampai mati. Kaisar Aoshan memandang Wang Xian dengan bangga dan menatapnya dengan tatapan membara. Hehe, ketika Wang Xian mendengar undangan dari Kaisar Aoshan, senyum liar muncul di wajahnya. Kali ini, aku datang untuk mencari senior karena aku ingin membentuk aliansi dengan kalian. Jika ras naga berani melepaskan perintah pembunuh naga untuk menghancurkanku, aku akan berani melawan mereka sampai akhir. Teman kecil Raja Naga adalah orang pertama yang begitu tenang saat menghadapi perlombaan naga. Kaisar Aoshan sedikit tersentuh saat melihat ekspresi Wang Xian. Para ahli lainnya dari Kekaisaran Aoshan juga menatapnya dengan heran. Sudah lama sekali sejak faksi manapun di benua itu berani bertarung melawan ras naga dengan cara seperti itu. Bahkan Kekaisaran Aoshan mereka harus bergantung pada Kaisar Aoshan dan senjata ilahi ketika mereka menghadapi ras naga yang menakutkan. Sebelum perlombaan naga membunuhku, mereka tidak berani bertarung sampai mati. Karena itu masalahnya, kita dapat mengumumkan aliansi secara langsung. Raja Naga, kamu bisa membawa murid Istana Naga ke wilayah Kekaisaran Aoshan kita. Kali ini, aku akan menyebabkan seluruh Kekaisaran Drakonid menderita kerugian besar. Mata Kaisar Agung Aoshan berkilat saat dia berbicara dengan Wang Xian. Sedikit kekejaman muncul di wajahnya. Sebagai seseorang yang telah hidup selama 17.000 hingga 18.000 tahun, Kaisar Agung Aoshan dapat mengandalkan senjata dewanya untuk melawan Dewa Ras Naga. Dia juga sangat marah dengan pembantaian Kerajaan Drakonid. Bahkan patung tanah liat pun marah, apalagi dia, Kaisar Aoshan. Istana Naga belum mencapai titik di mana kita harus mengandalkan Kekaisaran Aoshan. Aku akan membawa bawahanku ke sini dalam beberapa hari. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara langsung dengan Kaisar Aoshan. Kekaisaran Aoshan akan selalu menyambut Istana Naga. Dalam beberapa hari, kita akan berada di sini untuk menyambut para ahli dari Istana Naga. Kaisar Agung Aoshan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, senior, aku akan melakukan perjalanan kembali ke Istana Naga pertama. Saat Wang Xian berbicara, dia menangkupkan tangannya ke Kaisar Agung Aoshan. Baiklah, aku akan menunggumu lagi. Kaisar Agung Aoshan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menghilang dalam sekejap. Raja Naga ini sangat kuat. Dia seharusnya berada di level 8 umur panjang. Bukankah dia berada di level 6 umur panjang ketika dia bertarung melawan burung iblis 9 surga? Bagaimana dia naik 2 level begitu cepat sekarang? Melihat sosok Wang Xian yang menghilang, seorang pria parubaya yang memegang palu kuning dari tanah berkata dengan heran. Jangan bicara tentang hal lain. Tak seorang pun di seluruh benua berani membunuh lebih dari 20 pembangkit tenaga ras naga di kota naga dan membuat Raja Naga mencari bantuan dari ras naga dalam ketakutan. Beberapa tetua kekar di sampingnya menunjukkan sedikit kekaguman di mata mereka. Belum lama ini, aku melihat kekuatannya. Pada saat itu, kekuatannya memang berada di level 6 umur panjang. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan meningkat begitu cepat. Umur panjang level 8 hampir mengejarku. Kaisar Aoshan juga menghela nafas dan berkata dengan senyum tipis, namun, dia adalah manusia. Meskipun dia telah membangun kekuatan yang begitu kuat, dia masih sangat rendah hati. Permaisuri Kerajaan Naga Phoenix yang dia dukung sangat pandai mengatur negara. Nama Permaisuri Abadi memang pantas. Raja Naga adalah teman tapi bukan musuh. Beiming, pergi dan umumkan bahwa Kekaisaran Aoshan telah membentuk aliansi dengan Istana Naga. Kaisar Aoshan memandang pria parubaya yang memegang palu kuning tanah dan berkata sambil tersenyum. Ya, kakek. Ao Beiming segera mengangguk. Patriark, Kekaisaran Aoshan dan Raja Naga dari Istana Naga telah mengumumkan aliansi, dan hubungan antara 9 kerajaan dewa dan Kekaisaran Naga Phoenix dan Raja Naga juga sangat dekat. Aku khawatir perintah pembunuh naga dari ras naga akan menjadi lelucon. Seorang lelaki tua berkata dengan senyum di wajahnya. Ini adalah waktu yang paling bersatu dalam sejarah umat manusia. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Kaisar Aoshan bergumam saat matanya menyala. Tapi bagaimanapun juga,
ini adalah hasil terbaik untuk umat manusia. Wang Xian meninggalkan Kekaisaran Aoshan dan terbang ke arah Kekaisaran Naga Phoenix. Perjalanannya ke Kekaisaran Aoshan sangat mulus. Kekaisaran Aoshan ingin mengumumkan aliansi mereka dengan Istana Naga. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengumuman ke seluruh benua. Mereka berdiri di sisi Istana Naga. Karena Kekaisaran Aoshan telah membuat pengumuman mereka, Kekaisaran Naga dan Phoenix dan Kekaisaran Sembilan Dewa tidak perlu mengungkapkan niat baik mereka kepada ras naga. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia terbang dengan cepat. 2 hari kemudian, Wang Xian kembali ke Istana Phoenix Kerajaan Naga Phoenix. Bagaimana, Xian kecil? Feng Luan segera bertanya ketika dia melihat Wang Xian masuk. Ini berjalan sangat lancar. Anda mungkin akan segera menerima berita tentang aliansi antara Kekaisaran Aoshan dan Istana Naga. Wang Xian tersenyum dan berkata padanya, "Begitukah? Bagus sekali. Kalau begitu, Kekaisaran Naga Phoenix dan Kekaisaran Sembilan Dewa tidak perlu mengungkapkan sikap mereka. Dengan kehadiran Kaisar Aoshan, ras naga tidak bisa bertarung sampai mati dengan seluruh ras manusia." Mata Feng Luan berbinar. Itu benar. Kekaisaran Aoshan jelas memahami hal ini juga. Kali ini, kekejaman Kekaisaran Manusia Naga benar-benar membuat marah Kaisar Aoshan dan yang lainnya. Wang Xian mengangguk dan terus berbicara dengan Feng Luan, "Saya akan memimpin beberapa anggota Istana Naga ke Kekaisaran Aoshan. Anda dan 9 kerajaan dewa tidak boleh berpartisipasi dalam hal ini untuk saat ini." "Baiklah, aku akan memberitahu Mo Sa lagi." Feng Luan mengangguk. "Baiklah, perhatikan pergerakan naga dan makhluk lain di Laut Supernatural. Aku akan menuju ke Istana Naga dulu." Wang Xian memberikan beberapa instruksi kepada Feng Luan dan terbang menuju Istana Naga. Ketika Wang Xian kembali ke Istana Naga, 2 berita menyebar ke seluruh benua supernatural. Kekaisaran Aoshan mengumumkan bahwa mereka telah membentuk aliansi dengan Istana Naga. Menghadapi perintah pembunuhan naga di daratan, Kekaisaran Sembilan Dewa dan Kekaisaran Naga Phoenix tetap diam. Raja Naga dari Istana Naga baru saja membunuh lebih dari 20 anggota klan naga, dan klan naga telah mengeluarkan perintah pembunuhan naga benua, dan Kekaisaran Aoshan telah membentuk aliansi dengannya. Apa artinya ini? 9 Dewa Kekaisaran dan Kekaisaran Naga Phoenix memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Raja Naga dari Istana Naga, dan mereka tidak bereaksi sama sekali saat berhadapan dengan perintah pembunuhan naga benua. Ya Tuhan, 2 kerajaan dan Kekaisaran Aoshan benar-benar mengabaikan perintah pembunuhan naga benua. Hampir semua kerajaan manusia ada di pihak Raja Naga. Aku khawatir perintah pembunuh naga akan menjadi lelucon. Ketika berita aliansi antara Kekaisaran Aoshan dan Istana Naga menyebar, seluruh benua gempar. Itu terutama berlaku untuk beberapa pasukan biasa dan anggota kelompok tentara bayaran. Dalam sejarah, begitu klan naga mengeluarkan perintah pembunuhan naga, seluruh benua pasti akan gempar. Untuk menjilat klan naga, kerajaan besar telah mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mengepung dan memusnahkan orang-orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan naga. Sekarang, sudah 5 atau 6 hari sejak perintah membunuh naga dikeluarkan. Kekaisaran Aoshan telah mengumumkan aliansi dengan Istana Naga, dan 2 kekaisaran lainnya telah sepenuhnya mengabaikannya. Ini membuat perintah membunuh naga menjadi lelucon. Jika klan naga tidak bisa membunuh Raja Naga dan yang lainnya kali ini, pamor klan naga akan turun drastis. Bahkan mungkin klan naga tidak menyangka bahwa tidak ada faksi yang peduli dengan perintah membunuh naga mereka. Beberapa orang bergumam, pengaruh Raja Naga dari Istana Naga dirasakan oleh semua orang. Semua manusia di benua itu sangat menghormati Raja Naga, pembunuh naga. Lagi pula, dia adalah satu-satunya eksistensi yang berani membunuh klan naga selama ratusan ribu tahun. Itu juga satu-satunya keberadaan yang membuat token pembunuh naga di benua itu menjadi lelucon. Benua transendensi belum damai baru-baru ini. Pertama, dinasti Phoenix dan Kekaisaran 10.000 V dihancurkan, permaisuri kembali, Istana Naga dan Kekaisaran Naga Phoenix bangkit, Raja Naga dari Istana Naga membunuh anggotanya. Ras Naga, dan Kekaisaran Drakonid menyerang Kekaisaran Aoshan. Beberapa orang memikirkan peristiwa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan menghela nafas. Ketika benua berada dalam kekacauan seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk bertahan sendiri. Secara khusus, konfrontasi antara semua kekuatan manusia teratas dan ras naga di benua luar biasa membuat banyak orang sangat khawatir. Namun, ada juga orang yang berdiskusi bahwa kali ini, mungkin bukan hal yang buruk bagi seluruh umat manusia. Selama ratusan ribu tahun ketika ras naga mendominasi benua yang luar biasa, ras naga menjadi penguasa benua. Siapapun yang memprovokasi mereka, bahkan kekaisaran,
langsung dihancurkan. Ketika ras naga datang ke kota manapun, mereka seperti dewa yang turun. Bahkan jika mereka membantai seluruh kota, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ras naga selalu identik dengan kekejaman dan tirani. Sekarang setelah mereka melihat pasukan manusia teratas berperang melawan ras naga, beberapa orang berharap bahwa mereka benar-benar dapat membalikkan pemerintahan ras naga selama ratusan ribu tahun. Namun, kebanyakan orang masih dipenuhi rasa takut terhadap suku naga. Perdana Menteri Gui, kumpulkan divisi Dragon Spur, Dragon Guard, divisi Panah Mata Langit, divisi Perang Iblis, dan divisi Gunung. Saat ini, di Istana Naga Laut luar biasa. Ketika Wang Xian tiba di Istana Naga, dia segera memberi perintah kepada Perdana Menteri Gui. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab dengan hormat. Xian kecil, kamu harus berhati-hati kali ini. Lagi pula, kamu bertarung melawan ras naga. Sekelompok gadis berjalan dengan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Ketika perintah pembunuhan naga diberikan, Wang Xian memerintahkan mereka semua untuk kembali ke Istana Naga. Sekelompok gadis juga tahu situasi saat ini. Menghadapi ras naga yang kuat, mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Wang Xian. Jangan khawatir, aku akan membawa beberapa orang ke Kekaisaran Aosan. Dengan kehadiran Kaisar Agung Aosan, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Selain itu, bahkan tanpa Kekaisaran Aosan dan Kaisar Agung Aosan, kita sama sekali tidak perlu takut pada ras naga. Wang Xian menyentuh wajah gadis-gadis itu agar mereka tidak perlu khawatir. Xian kecil, kamu juga harus memperhatikan keselamatanmu. Lagi pula, pihak lain adalah naga. Sekelompok gadis menekankan lagi dan lagi. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Raja Naga, semua anggota dari 5 divisi pertempuran besar telah tiba. Pada saat ini, suara Perdana Menteri Gui terdengar. Di belakang Perdana Menteri Gui, semua murid dari 5 divisi pertempuran besar telah tiba. 5 divisi pertempuran besar adalah setengah dari kekuatan Istana Naga. Selanjutnya, mereka adalah 5 divisi tempur terkuat. Para pemimpin dari 5 divisi pertempuran memiliki alam umur panjang tingkat 3, yang memungkinkan mereka untuk bertarung melawan orang-orang yang satu tingkat di atas mereka. 10 orang dengan umur panjang tingkat 1. 40 orang dengan umur panjang setengah langkah. Dengan kata lain, ada lebih dari 50 orang yang memiliki kekuatan tempur alam umur panjang. Dengan lebih dari 50 ahli umur panjang, mereka benar-benar dapat menghancurkan Kekaisaran Aosan dalam hal jumlah. Persiapkan para murid dari 5 divisi pertempuran besar. Ikuti aku dalam ekspedisi. Tatapan Wang Xian menyapu Ao Jian, Ao Qitian, dan yang lainnya saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ya, lebih dari 10.000 murid dari 5 divisi pertempuran utama segera merespons dengan keras. Ayo pergi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan 9 naga banjir terbang sambil menarik tahta. Setelah memberi sinyal kepada sekelompok gadis, Wang Xian duduk di singgasana naga dan segera terbang keluar dari Istana Naga. 9 naga banjir dari tingkat umur panjang ketiga menarik tahta naga sementara para murid dari 4 divisi pertempuran utama menunggangi anggota divisi gunung di belakang mereka. Naga Phoenix Api adalah salah satu spesies naga yang lebih maju. Mereka memiliki tubuh yang panjangnya lebih dari 10 hingga 20 meter. Kepala mereka seperti kirin, dan mereka memiliki sepasang sayap besar yang menyala. Mereka luar biasa dan luar biasa. Sekelompok Monkey Iblis, pengawal naga, dan anggota divisi panah mata surgawi dari divisi tempur iblis menunggangi naga Phoenix Api. Mereka mengikuti di belakang Wang Xian dan memancarkan aura yang menakutkan. Iblis aneh dari divisi Dragon Spur bersembunyi di ruang kosong di sekitarnya. Ya Tuhan, aura yang sangat menakutkan. Lihat ke langit, apa itu? 9 makhluk tingkat umur panjang hijau menarik kursi naga dan ribuan ahli mengendarai tunggangan magis. Mereka adalah prajurit Istana Naga dan Istana Naga. Raja Naga dari Istana Naga. Kemana mereka pergi? Para ahli Istana Naga terbang di langit. Ketika mereka melewati kota-kota di bawah, mereka terkejut ketika melihat tim yang begitu kuat. Hanya Raja Naga dari Istana Naga yang bisa menarik tahta naga dengan 9 ahli tingkat umur panjang. Wang Xian memimpin para prajurit Istana Naga maju dengan cepat. Berita tentang Istana Naga dan aliansi antara Kekaisaran Aoshan dan klan naga juga tersebar ke Kekaisaran Manusia Naga. Bang! Kekaisaran Aosan dan Istana Naga bersekutu. 9 kerajaan dewa dan Kekaisaran Naga Phoenix mengabaikan perintah pembunuhan naga di benua itu. Bagus, bagus. Apakah mereka akan memberontak? Di Istana Naga Kota Naga, Putra Naga, Kaisar Naga, menerima berita satu persatu.
Wajahnya dipenuhi amarah. Dia menamparkan tahta naga dengan keras, menyebabkan para menteri di depan segera menundukkan kepala. Bahkan jika seluruh umat manusia ditambahkan bersama, mereka akan tetap seperti semut di depan ras naga. Jika bukan karena Kaisar Aosan. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat matanya berbinar. Kaisar Naga, menurut informasi yang kami terima, Raja Naga memimpin pasukan Istana Naga menuju Kekaisaran Aosan. Menurut tebakan kita, dia seharusnya membantu Kekaisaran Aosan berurusan dengan kita. Istana Naga sangat kuat. Mereka memiliki lebih dari 20 ahli umur panjang. Jika Istana Naga membantu Kekaisaran Aosan, dengan kekuatan kita, aku khawatir. Di Istana Naga di Kota Naga, para jenderal dan menteri Kekaisaran Manusia Naga melapor kepada Kaisar Naga. Aliansi antara Istana Naga dan Kekaisaran Aosan merupakan ancaman besar bagi Kerajaan Manusia Naga. Kekuatan gabungan dari kedua kekuatan tersebut dapat menghancurkan seluruh kerajaan Drakonid. Kita tidak bisa berhenti menyerang Kekaisaran Aosan. Terus kirimkan lebih banyak pasukan. Aku akan meminta Raja Naga untuk menyerang Istana Naga. Kaisar Naga berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya, mundur. Setelah mengatakan itu, sosok Kaisar Naga melintas dan terbang menuju puncak gunung utara. Berdengung. Ketika dia tiba di puncak gunung, sosoknya melintas dan dia menghilang dari puncak gunung. Menabrak. Suara ombak yang menerjang terdengar dan Kaisar Naga muncul di samping puncak gunung di Laut Naga. Dia terbang langsung menuju puncak gunung di depannya. Aku harus menyusahkan para penguasa klan naga untuk memberitahu para tetua bahwa putra naga ingin bertemu denganmu. Kaisar Naga dengan hormat berkata kepada klan naga yang sedang berbaring di puncak gunung. Tunggu sebentar. Anggota klan naga mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang kembali. Putra naga, masuk. Segera, sebuah suara datang dari belakang dan Kaisar Naga segera terbang. Putra naga menyapa para tetua. Di belakang puncak gunung, 5 atau 6 tetua klan naga terbaring di gua naga. Ada apa? Bicaralah. Penatua dari klan naga api di tengah berkata kepada Kaisar Naga. Penatua klan naga api, Kekaisaran Aosan, dan Istana Naga telah mengumumkan aliansi. Tampaknya Raja Naga telah datang untuk membantu Kekaisaran Aosan dengan beberapa orang kuat. Aku khawatir Kekaisaran Manusia Naga kita bukan tandingan aliansi dari dua kekuatan. Kaisar Naga datang untuk melapor secara langsung. Oh, beraninya Raja Naga dari Istana Naga melompat-lompat. Nafas naga yang sangat panas keluar dari mulut sesepuh saat dia menatap Kaisar Naga dengan sepasang mata yang marah. Istana Naga telah tiba di Kekaisaran Aosan. Seorang penatua naga air mengerutkan kening dan bertanya kepada Kaisar Naga. Ya, menurut berita, Raja Naga dari Istana Naga telah memasuki Kekaisaran Aosan dengan sekelompok ahli. Kaisar Naga mengangguk. Para tetua klan naga saling memandang dengan ragu di mata mereka. Putra Naga, apakah kamu sudah menemukan sarang Istana Naga? Penatua dari klan naga api bertanya dengan wajah gelap. Belum. Kami telah menggunakan semua kekuatan Kekaisaran Manusia Naga, tetapi kami belum menemukan lokasi Istana Naga. Selain itu, 9 kerajaan dewa dan Kekaisaran Naga Phoenix memiliki hubungan yang baik dengan Istana Naga. Mereka mungkin melindungi Istana Naga. Kata Kaisar Naga langsung dengan wajah gelap. Sial, jika ras naga kita menyerang Kekaisaran Naga Phoenix dan 9 Kekaisaran Dewa secara langsung, itu pasti akan menyebabkan 2 Kekaisaran dan Kekaisaran Aosan bersekutu bersama. Senjata ilahi di tangan Kaisar Aosan terlalu menakutkan. Tuhan Dewa Naga berkata bahwa kita tidak dapat mengganggunya selama setahun, dan sekarang ras naga kita tidak dapat mengirim pasukan untuk menyerang mereka secara langsung. Wajah Penatua Naga Api dipenuhi amarah. Sudah lama sejak ras naga begitu cemberut. Sekarang, pertama-tama kita harus menemukan sarang Istana Naga. Begitu kita menemukannya, kita akan segera memberitahu mereka bahwa kita akan memimpin sejuta bawahan ras naga dan menghancurkan mereka. Elder Fire Dragon berkata dengan tatapan dingin. Ya, tetua, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menemukan sarang Istana Naga. Elder, perang dengan Kekaisaran Aosan kita hanya mengumpulkan 1/10 dari darah, jalan masih panjang. Kaisar Naga segera membungkuk dan melanjutkan. Ras Nether Gelap dan 10 ras binatang iblis besar siap membantu Anda. Misi Anda adalah yang paling penting. Penatua Naga Api melemparkan 2 token. Yang satu berwarna hitam, dan yang lainnya mirip dengan salib. Terima kasih, Tetua. Kaisar Naga dengan hormat mengambil kedua token itu, matanya bersinar dengan gembira. Pergilah. Ini menyangkut jalan Dewa Naga kita menuju ketuhanan. Tidak boleh ada kesalahan. Kata para tetua klan naga.
Kaisar Naga mengangguk dan segera kembali ke kerajaan Drakonid. Dia melihat dua token di tangannya, matanya menyala karena gairah. Ras Dark Nether, ras 10 binatang iblis besar. Dari dua ras ini, Dark Nether berada di wilayah Kekaisaran Drakonid, tetapi Kekaisaran Drakonid tidak memiliki kekuatan untuk memerintahkan mereka. Jika mereka ingin memobilisasi mereka, mereka harus mendapatkan perintah dari klan naga. Adapun 10 setan besar arah, mereka adalah ras terkuat dalam ras naga. 10 iblis besar terarah memiliki 10 kaisar iblis tingkat 4 umur panjang, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Ras ini hidup di lautan transendensi. Terlepas dari apakah itu istana naga atau kekaisaran Aosan, mereka semua adalah semut di depan ras naga. Siapapun yang berani melawan akan mati. Wajah Kaisar Naga mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Selamat datang, Raja Naga. Pada saat ini, di Gunung Kekaisaran Aosan, Ao Beiming dari Kekaisaran Aosan dan sekelompok ahli dari Kekaisaran Aosan memandangi tim Istana Naga di depan mereka dan menyapa mereka dengan hormat. Maaf mengganggu Anda, Wang Xian berdiri dari tahta naga. Di bawah pimpinan Ao Beiming, dia langsung pergi ke puncak gunung terbesar. Haha, teman muda Raja Naga, kamu cukup cepat. Kaisar Gunung Ao memandang Wang Xian dan berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Senior, bagaimana situasi di garis depan? Wang Xian tersenyum dan bertanya langsung. Belum ada pertempuran yang kuat dalam beberapa hari terakhir. Namun, Kekaisaran Drakonid sedang mengumpulkan kekuatan mereka. Ao Beiming berkata kepada Wang Xian dari samping. Apakah kita akan pindah sekarang? Wang Xian bertanya langsung. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kalau begitu mari kita bertindak. Ao Beiming berkata langsung. Haha, baiklah. Aku tidak bisa bergerak dalam situasi ini. Raja Naga teman mudaku, kamu bisa mendiskusikan semuanya dengan Beiming. Kata Kaisar Agung Aosan sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk. Perlombaan naga tidak berani dengan gegabah mengirimkan ahli ras naga untuk menyerang. Kaisar Agung Aosan juga tidak berani membuat marah sepenuhnya ras naga. Jika mereka benar-benar membuat marah ras naga, jika mereka bertarung habis-habisan, selain Kaisar Ao Beiming, yang lainnya mungkin akan mati. Kedua belah pihak ketakutan. Raja Naga, pasukan Kekaisaran Aosan sudah siap. Ayo segera berangkat. Ao Beiming menatap Wang Xian dan berkata. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan keduanya langsung terbang keluar. Prajurit Kekaisaran Aosan, ikuti aku dalam ekspedisiku untuk menghancurkan orang menyebalkan dari Kekaisaran Drakonid itu. Raungan keras datang dari mulut Ao Beiming. Ao Beiming, yang tinggi dan kokoh, sedang memegang palu godam di tangannya. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat tebal dan berat seolah-olah dia adalah puncak gunung raksasa. Saya akan mengikuti Yang Mulia untuk membunuh musuh. Di kaki puncak gunung di bawah, tentara yang memancarkan aura kuat terbang ke langit serempak. Di bagian paling depan, ada prajurit yang memegang perisai kuning dari tanah. Masing-masing dari mereka sangat tinggi dan kokoh. Pemindahan gunung, kerajaan, pengocok bumi, dan penyegelan tombak. Ini adalah 4 legiun paling kuat dari Kekaisaran Aosan. Setiap legiun memiliki 5.000 ahli bela diri yang mendalam. Mereka mahir dalam pertempuran jarak dekat, pertahanan, kontrol, dan pertempuran jarak jauh. Di belakang 20.000 ahli bela diri yang mendalam, ada 100.000 ahli tingkat yang luar biasa. Menghadapi provokasi dan kekejaman kerajaan Drakonid, Kekaisaran Aosan siap melawan dengan sekuat tenaga. Mengaum. 4 legiun paling kuat dari Kekaisaran Aosan terbang dan meraung. Di tengah gunung, binatang iblis yang sangat misterius yang tertutup sisik tebal dan tampak seperti terenggiling terbang. Tubuhnya yang panjangnya 10 meter memancarkan aura yang tak terkalahkan. Binatang iblis itu terbang di bawah Kaisar Aosan dan menjadi tunggangannya. Auman mengaum-mengaum. Setelah itu, semakin banyak binatang iblis yang terbang keluar dari puncak gunung di sekitarnya. Ada lebih dari 10.000 dari mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang tidak lebih lemah dari tingkat kekosongan yang dalam. Terenggiling bumi tebal adalah binatang iblis yang tumbuh di 11 gunung Kekaisaran Aosan. Itu memiliki pertahanan yang kuat dan kemampuan untuk menggali ke dalam tanah. Pada saat yang sama, terenggiling bumi yang tebal juga milik binatang iblis pelindung Kekaisaran Aosan. Raja Naga, ayo pergi. Ao Beiming menunggang Raja Terenggiling Bumi yang tebal, yang berada di tingkat keempat umur panjang. Tubuhnya sudah ditutupi baju besi. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata kepada Wang Xian. Haha, ayo pergi. Tatapan Wang Xian menyapu kekuatan Kekaisaran Aosan dan tertawa terbahak-bahak.
Mengaum, mengaum, mengaum. 9 raungan naga terdengar saat 9 naga menarik kursi naga mereka. Sekelompok anggota dari Istana Naga mengendarai Fire Phoenix Dragon Seat dan mengikuti di belakang mereka. Ayo pergi. Atas perintah Ao Beiming, seluruh tim segera terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Tentara yang kuat memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kesembilan naga menarik kursi naga mereka dan mengikuti di belakang mereka. Para anggota Istana Naga mengikuti di belakang mereka tanpa ekspresi. Kaisar kita telah memimpin 4 legiun kekaisaran ke medan perang. Gunung bergerak, kerajaan, bumi berguncang, dan penyegelan tombak. Ini adalah legiun paling kuat dari kekaisaran Aoshan. Sangat keren. Jika 4 legiun menyerang, kekaisaran manusia naga akan membayar mahal. Apakah itu kekuatan Istana Naga? Mereka terlihat sangat kuat. Setiap anggota Istana Naga mengendarai gunung yang kuat. Raja Naga dari Istana Naga berani membunuh anggota klan Naga. Dikatakan bahwa Raja Naga dari Istana Naga sangat kuat. Di bawah puncak gunung, orang-orang kekaisaran Aoshan mulai berdiskusi saat melihat tentara. Beberapa dari mereka tampak hormat, sementara yang lain menantikan pertempuran. Tentara kekaisaran Aoshan dan anggota Istana Naga bergegas menuju medan perang. Istana Naga sangat kuat, terutama tunggangannya. Aura mereka menakutkan. Para prajurit kekaisaran Aoshan dengan penasaran menilai anggota Istana Naga saat 2 kekuatan puncak benua melakukan perjalanan bersama. Mereka merasakan tekanan samar dari Istana Naga dan sedikit ketakutan. Mereka lebih menghormati kekuatan yang berani membunuh anggota klan naga ini. Perbatasan antara kekaisaran Aoshan kita dan kekaisaran Drakonid tepat di depan kita. Sekarang, 2 kota kita telah diterobos. Setelah tiba di perbatasan kekaisaran Aoshan, Ao Beiming, Kaisar Kekaisaran Aoshan, berkata kepada Wang Xian. Apakah kita perlu segera melawan? Wang Xian melihat ke kejauhan dengan tatapan dingin di matanya. Tentu saja, karena Kekaisaran Drakonid berani membantai lebih dari 20 juta orang Kekaisaran Aoshan kita, aku akan membayar mereka 10 kali lipat jumlah darah segar. Ao Beiming berkata dengan nada membunuh. Warga kerajaan Drakonid memiliki keyakinan penuh pada ras naga. Bahkan jika ras naga membantai sebuah kota, mereka masih akan berpikir bahwa ras naga itu hebat. Menghadapi warga kerajaan Drakonid seperti itu, Ao Beiming tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Demikian pula, Wang Xian tidak memiliki kesan baik sedikit pun tentang kerajaan Drakonid. Kalau begitu mari kita isi daya. Niat membunuh yang kuat keluar dari mata Wang Xian. Dia menggerakkan tubuhnya dan targetnya adalah kota di depannya. Sebelum dia bisa mendekati kota, dia bisa mencium bau darah di udara. Itu adalah bau darah yang disebabkan oleh kerajaan Drakonid yang membantai seluruh kota. Pada saat ini, sekelompok tentara kerajaan Drakonid sedang menjaga kota di tembok kota. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Mencium bau darah di udara, Ao Beiming meraung dengan niat membunuh. Membunuh, membunuh. Suara pembunuhan yang menggema datang dari langit. Di depan kota, merasakan niat membunuh yang luar biasa, semua wajah prajurit kerajaan Drakonid berubah secara dramatis. Serangan musuh. Tidak bagus, Kaisar Kekaisaran Aoshan ada di sini dengan pasukannya. Yang di sebelahnya adalah Raja Naga dari Istana Naga dan bawahannya. Kami bukan tandingannya. Lari. Di kota, Kekaisaran Drakonid tidak menerima informasi apapun tentang serangan mendadak dari Kekaisaran Aoshan dan Istana Naga. Ketika mereka melihat para ahli dari 2 kekuatan menyerang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mundur, semuanya mundur, mundur kembali ke kekaisaran. Di kota, suara kaget dan marah terdengar. Satu persatu, para ahli alam kekosongan yang berwawasan membubung ke langit dan melarikan diri ke arah timur. Jangan biarkan siapapun hidup. Suara geram para prajurit kekaisaran Aoshan terdengar. Satu persatu, para ahli bergegas. Divisi panah mata surgawi, kunci. Wang Xian memandangi kota di depannya. Kekuatan kerajaan Drakonid tidak terlalu kuat. Hanya ada 1 ahli alam umur panjang dan lebih dari 1000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Ada lebih dari 100.000 prajurit biasa. Bunuh semuanya. Wang Xian segera memesan. Itu Raja Naga. Anggota divisi panah mata surgawi menunggang benih naga Phoenix api dan menyebar. Tali busur mereka ditarik secara maksimal. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Panah terbang dengan kecepatan yang bahkan lebih menakutkan daripada para prajurit Kekaisaran Aoshan. Mereka menembak orang-orang yang melarikan diri di langit. Anggota terlemah dari Istana Naga sudah berada di level 5 dari alam tembus pandang. Dia bisa bertarung melawan level 6 dari ranah Sitraf.
1.500 anggota divisi panah mata surgawi dapat melepaskan lebih dari 10 anak panah sekaligus. Putaran serangan ini ditujukan pada kelompok ahli alam hampa yang mencoba melarikan diri. Engah, engah, engah. Panah yang menakutkan menembus bagian vital dari setiap ahli kekaisaran manusia naga. Dalam sekejap, semua prajurit kekaisaran manusia naga yang mencoba melarikan diri terbunuh. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Bahkan para ahli yang berada setengah langkah dari alam umur panjang terbunuh. His pemanah istana naga ini sangat kuat. Panah yang tajam. Dia bisa mengunci setiap musuh dengan akurasi 100%. Para ahli dari Kekaisaran Aoshan yang maju ke depan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ketajaman istana naga. Kita tidak bisa kehilangan muka Kekaisaran Aoshan. Saudaraku, bunuh mereka. Kota terjebak. Bum bum bum. Para prajurit Kekaisaran Aoshan berteriak, dan tembok besar muncul di langit satu demi satu. Tembok-tembok itu bersatu dan mengelilingi sebuah kota dalam radius 100 km. Adegan ini seperti keberadaan dari legenda. Gempa bumi, goncangan bumi. 10.000 tentara lainnya meraung, dan tanah mulai bergetar hebat. Ah! Riak-riak menutupi seluruh kota, dan jeritan sengsara terdengar seketika. Kekaisaran Aoshan, Istana Naga, tunggu saja. Raungan marah datang dari kota, dan sesosok muncul di udara, berkedip. Pakar umur panjang itu ingin kabur. Serang dia. Pakar umur panjang Kekaisaran Aoshan sedikit mengernyit saat melihat sosok pakar Kekaisaran Naga berkedip. Mencari musuh di Void. Pada saat ini, mereka mendengar suara dingin. 3 anak panah membentuk segitiga dan menyegel ruang di depan mereka. 1770.